Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. BNPT menggelar rapat finalisasi penyusunan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan BNPT, dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas Brigjen TNI Rudi Widodo. Selain lakukan uji kompetensi informasi, dirinya berpesan agar para petugas layanan informasi publik dapat menyajikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Bertempat di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas Brigjen TNI Rudi Widodo selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID BNPT RI didampingi oleh Kepala Bagian Hukmas dan Teknologi Informasi Kombes Pol Astuti Idris pimpin rapat finalisasi penyusunan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan BNPT. Digelar pada 19 Juni 2023, rapat ini dihadiri oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh petugas pelayanan informasi publik di lingkup BNPT. Membuka acara, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas Brigjen TNI Rudi Widodo sampaikan sebagai komitmen BNPT harus memberikan layanan informasi yang prima kepada publik. Sebagaimana maklumat pelayanan informasi publik oleh atasan PPID BNPT RI bahwa BNPT RI berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang siaga, artinya sinergi, informatif, akuntabel, gesit, dan ramah, disingkat siaga. Untuk itu, diharapkan seluruh PPID, pelaksana, dan petugas layanan informasi publik di setiap unit kerja dapat bersama-sama mengakselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, pertemuan ini dilanjutkan dengan pengujian konsekuensi informasi oleh pimpinan rapat kepada masing-masing direktorat untuk nantinya dijadikan dasar bagi surat keputusan daftar informasi yang dikecualikan oleh PPID. Kedepan, BNPT terus berkomitmen untuk menjadi lembaga penanggulangan terorisme yang berintegritas, nasionalis, profesional, terpuji, serta informatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk melakukan kerjasama di tingkat global di bidang penanggulangan terorisme, Kepala BNPT hadir United Nations Counterterrorism Week ketiga di New York, Amerika Serikat. Komjen Pol Riko Amilza Daniel, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, didampingi Direktur Kerjasama Regional Multilateral BNPT, M. Zaim Nasution, hadiri konferensi tingkat tinggi Kepala Badan Penanggulangan Terorisme negara-negara anggota PBB atau United Nations Counterterrorism Week ketiga pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2023 di New York, Amerika Serikat. Kegiatan yang bertajuk Addressing Terrorism Through Reinvigorated Multilateralism and Institutional Cooperation, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilza Daniel sampaikan komitmen Indonesia untuk lakukan kerjasama di tingkat global dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sampaikan pentingnya kerjasama multilateral dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan setiap negara dalam penanganan terorisme dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dilaksanakan di Markas Besar PBB, Kepala BNPT turut lakukan prosesi peletakan bunga dalam rangka penghormatan korban dan penyintas terorisme. Masih dalam rangkaian acara United Nations Counterterrorism Week di New York, Amerika Serikat, Kepala BNPT sampaikan apresiasi kepada pihak United Nations Office of Counterterrorism atas kerjasama penanggulangan terorisme yang terjalin dengan baik. Berikut liputannya.
Masih dalam rangka kunjungan kerja ke United Nations Counter-Terrorism Week di New York, Amerika Serikat, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilzadah-Nil temui Undersecretary General United Nations Office of Counter-Terrorism atau UNOCT, Vladimir Voronkov pada 23 Juni 2023. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT sampaikan apresiasinya kepada pihak UNOCT atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dalam upaya penanggulangan terorisme baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Bentuk dukungan dari UNOCT kepada BNPT diantaranya melalui program Lokakarya pencegahan kekerasan berbasis ekstremisme, program pembangunan kapasitas pada pekerja migran, Global Program on Vulnerable Targets Protection, serta implementasi The Bali Work Plan 2019-2025. Undersecretary General UNOCT Vladimir Voronkov turut mengapresiasi upaya penanganan terorisme di Indonesia yang menggunakan pendekatan lunak dan memperhatikan hak asasi manusia, serta berharap kerjasama antara kedua belah pihak dapat terus berjalan demi membangun kedamaian di seluruh dunia. Terus dukung generasi muda teladan Indonesia, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono lakukan silaturahmi dengan Putri Aryani, sosok penyanyi yang menginspirasi. Berikut berita selengkapnya. Putri Aryani kunjungi kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat pada 27 Juni 2023. Kedatangan Putri dan kedua orang tuanya disambut hangat oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono. Putri merupakan seorang penyanyi penyandang disabilitas netra yang berhasil meraih Golden Buzzer pada America's Got Talent. Setelah pada tahun 2014 lalu juga menjadi pemenang dalam ajang kompetisi Indonesia's Got Talent. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNPT sampaikan apresiasi dan kekagumannya kepada Putri sebagai generasi muda yang berhasil membanggakan nama Indonesia. Sekretaris Utama BNPT juga turut mengajak Putri untuk menjadi Duta Damai BNPT guna menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan sikap cinta Indonesia. Informasi selanjutnya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono memimpin rapat koordinasi kelompok kerja tematis 2023, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan atau RAN-PE. Digelar secara hybrid, rapat ini membahas update seputar capaian dan evaluasi implementasi RAN-PE selama tahun 2023, serta finalisasi work plan Juli hingga Desember 2023. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE, BNPT bersama Sekber RAN-PE mengadakan rapat koordinasi kelompok kerja tematis 2023 di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 27 Juni 2023. Digelar secara hybrid, pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Pokja dari ketiga pilar RAN-PE, perwakilan kementerian lembaga, serta pimpinan dari 35 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja tematis. Untuk itu, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kerja organisasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah, diikuti dengan pemberian masukan dan perumusan rencana kerja RAN-PE 6 bulan ke depan. Membuka rapat, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono, Ketua Pokja tematis RAN-PE, menyampaikan bahwa keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan RAN-PE tidak lepas dari besarnya kontribusi masyarakat sipil. Keterlibatan aktif masyarakat sipil melalui Pokja tematis juga telah memberikan nilai tambah dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman yang beragam dari berbagai sektor masyarakat terhadap implementasi RAN-PE. Hal inilah yang menjadikan pelaksanaan RAN-PE berjalan efektif dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan toleran. Oleh karenanya kami berharap rapat koordinasi yang kedua yang kita selenggarakan pada hari ini, yaitu rapat kedua koordinasi Pokja tematis, hari ini dapat dioptimalkan untuk mendiskusikan berbagai langkah dan strategi pelaksanaan RAN-PE tahun 2023 ini. Sementara itu, Dwi Rubianti Khalifat mewakili anggota Pokja tematis sampaikan 4 temuan dari pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir. Di antaranya penguatan kepemimpinan perempuan,
guna mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme atau RADPE. Kami bagian dari masyarakat sipil melihat dan menyaksikan betapa kepemimpinan perempuan yang menonjolkan kebersamaan, keterbukaan, konstruktif, solutif, dan kepemilikan bersama tercermin dalam kerja-kerja RADPE dan kerja-kerja yang lainnya. Termasuk kami berharap dengan ini nanti bisa muncul sejumlah pendekatan-pendekatan baru ke depannya sehingga kita bisa lebih memperkuat upaya kita untuk menjalankan RADPE yang tinggal mungkin 1,5 tahun ya persisnya, dan mudah-mudahan itu bisa jadi bekal kita untuk menyusun RAN-PE yang generasi kedua. Pokja tematis RAN-PE sendiri memiliki 7 fokus, mulai dari pengaruh utamaan gender, kesiapsiagaan nasional, perlindungan saksi, hingga pemenuhan hak korban terorisme. Sepanjang tahun 2022, para anggota Pokja tematis telah melaksanakan 97 program di 17 provinsi yang berdampak kepada hampir 19.000 penerima manfaat. Untuk selanjutnya, diharapkan Pokja tematis dapat terus bersinergi dalam menyukseskan RAN-PE. BNPT menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 29 Juni 2023. Dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, peringatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengasah ketakwaan dan kesalehan sosial bagi umat Islam. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan BNPT Eli Bambang Surono menghadiri prosesi pemotongan dan distribusi hewan kurban di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra beserta sejumlah pejabat dan pegawai BNPT turut menghadiri kegiatan yang digelar pada 29 Juni 2023. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menyampaikan harapannya agar keikhlasan untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha dapat membangkitkan semangat kebersamaan, semangat bekerja, serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Bapak Ibu sekalian, berkumpul di sini tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa untuk penyembelihan hewan kurban pada kegiatan hari ini sudah terkumpul kurang lebih 12 ekor hewan kurban, diantaranya 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Mudah-mudahan semua niat baik kita, keikhlasan kita untuk berkorban di tahun ini, Allah terima korban kita. Allah terima korban kita, mudah-mudahan menjadi penolong kita pada saat nanti dihisab di yaumil akhir. Mudah-mudahan keikhlasan kita juga untuk bisa menumbuhkan semangat kebersamaan, karena berkorban adalah bagaimana kita membangkitkan kepedulian sosial kita kepada sekitarnya. Mudah-mudahan dengan berkorban yang ikhlas ini kita saling juga menjaga ukhuwah Islamnya ataupun kebersamaan di keluarga besar kita. Ia menambahkan dalam menjalankan ibadah, umat muslim didorong untuk mengasah ketakwaan dan kesalehan sosial. Artinya, selain taat beribadah, namun juga menjadi pribadi yang berkah bagi sesama. Untuk itu, pembagian daging kurban nantinya akan diserahkan ke pihak-pihak penerima, yakni para pejabat dan pegawai, serta kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor pusat BNPT. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.